سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah, nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam yang ada di dalam hati kita semua. Betapa banyak nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Meskipun kita ingin menghitung nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kita tidak akan dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau ingin menghitung nikmatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka engkau tidak akan dapat menghitungnya. Salah satu nikmat yang sangat terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kita rasakan saat sekarang ini, yaitu adalah nikmat kemerdekaan, yaitu jatuhnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Oleh karena itu, suatu kesyukuran yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Karena nikmat kemerdekaan ini adalah merupakan anugerah yang sangat terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa daripada pejuang-pejuang terdahulu kita yang telah membela negara Indonesia ini menjadi negara yang merdeka. Tepatnya di tanggal 17 Agustus. Ada apa dengan angka daripada 17 Agustus ini? Ataukah angka 17 ini? Ternyata Soekarno-Hatta pada waktu itu memilih angka daripada 17 ini karena menganggap bahwa angka 17 ini adalah merupakan angka yang suci. Kenapa dianggap sebagai angka yang suci dari angka 17 ini? Yang pertama yaitu adalah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, yaitu adalah tepatnya pada malam tanggal 17 Ramadan. Oleh karena itu, Soekarno-Hatta memilih angka 17, tepatnya pada tanggal 17 Agustus pada waktu itu. Karena dianggap bahwa 17 ini adalah angka yang suci. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu pertama kalinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu fi ghari Hira, yaitu adalah berkhalwat yata'abbad di Gua Hira di Makkah Al-Mukarramah. Ada satu gunung yang sangat besar ataukah jabal di Makkah pada waktu itu, yaitu bernama Jabal Nur. Di atas Jabal Nur ini terdapat satu gua yang kecil yang disebut sebagai Gua Hira. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'abbad pada malam itu. Dan pada waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikatnya yang bernama Jibril alaihissalam untuk mengantarkan sebuah wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang pertama. Dan ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Jibril pada waktu itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ana biqari." Saya tidak tahu membaca. Kemudian Jibril alaihissalam mengulangi kembali, "Iqra." "Ma ana biqari." Saya tidak tahu membaca, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diulang sebanyak 3 kali, Jibril alaihissalam mengatakan, "Iqra." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan, "Ma ana biqari." Jadi pada waktu itu Jibril alaihissalam memeluk erat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dipeluk erat pada waktu itu, maka Jibril alaihissalam kembali mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Iqra," bacalah, kata Jibril alaihissalam. Dan pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spontanitas mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Dan ini terjadi pada malam tanggal 17 Ramadan pada waktu itu. Sehingga Soekarno memilih di angka 17, tepatnya pada tanggal 17 Agustus pada waktu itu, 1945, karena menganggap angka 17 ini adalah merupakan angka yang sangat keramat. Angka yang sangat mulia, angka yang sangat suci.
Sehingga pada waktu itu dipilih pada tanggal 17. Meskipun pada waktu itu ada yang mengusulkan di tanggal 15 dan tanggal 16. Tapi Soekarno mengatakan tidak. Saya memilih tanggal 17 ini karena angka ini adalah merupakan angka yang sangat bagus. Angka yang suci. Lagi pula, ternyata di angka 17 ini, ataukah 17 Agustus pada waktu itu, 1945, bukan suatu kebetulan. Akan tetapi pada waktu itu, tepatnya 17 Agustus 1945, jatuh pada Sayyidul Ayyam, yaitu adalah jatuh pada hari Jumat. Di mana kita ketahui bersama, hari Jumat itu adalah merupakan hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari raya, hari kebesaran umat Islam. Sehingga pada waktu itu ditetapkanlah tanggal 17 Agustus 1945 tepatnya pada hari Jumat, yaitu adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia 1945. Sehingga di tanggal 17 itu adalah merupakan tanggal pilihan Soekarno pada waktu itu. Bukan hanya berdasarkan 17 Ramadan pada waktu itu. Akan tetapi yang kedua, Soekarno mengambil angka 17 ini karena ternyata ada 17 rakaat. Satu hari satu malam yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, yaitu adalah perintah mendirikan ibadah salat. Sebagaimana perintah ini adalah merupakan perintah yang khusus, perintah yang sangat mulia, perintah yang sangat agung, saking mulianya, saking istimewanya, sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjemput perintah daripada 17 rakaat ini. Menjemput 17 ini, di mana pada waktu itu? Yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Satu-satunya perintah yang Allah Subhanahu wa taala undang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepadanya untuk menerima perintah ini hanya perintah ibadah salat. Coba kita bayangkan dan coba kita lihat bersama perintah-perintah yang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh misalnya perintah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala cukup mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa kata Allah Subhanahu wa taala. Perintah ibadah puasa cukup Allah mengatakan yaitu adalah kutiba alaikumussyam. Tidak diundang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At perintah yang lain seperti perintah melaksanakan atau menunaikan zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah zakat ini. Cukup Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an yaitu adalah wa atuz zakat, tunaikanlah zakat kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga perintah apa lagi? Yaitu adalah perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Cukup Allah Subhanahu wa taala mengatakan man istata'a ilaihi sabila, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perintah ibadah salat ini saking mulianya, saking agungnya, saking istimewanya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengundang secara khusus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya pada saat itu diundang secara khusus, akan tetapi sebelum Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya oleh Allah Subhanahu oleh Jibril alaihissalam. Untuk apa dibelah dadanya? Dibersihkan hatinya. Kenapa? Karena mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah menerima perintah ibadah salat pada waktu itu sejumlah 50 rakaat. Diterimalah 50 rakaat baginda Rasulullah ini. Turun ke lapisan langit ke-6 jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, "Ya Rasulullah, berapa waktu yang Allah perintahkan kepadamu bersama dengan umatmu?" Maka Rasul mengatakan yaitu adalah 50 waktu ya Musa. Maka Nabi Musa mengatakan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya umatmu tidak mampu 50 waktu ini." Maka menghadaplah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah menghadap maka diberikan pengurangan dari 50 waktu menjadi 45 waktu. Nabi Musa kembali mengatakan setelah berjumpa kepada Rasul, "Bagaimana berapa waktu?" 45 waktu ya Rasul, ya Musa. Dan pada waktu itu Nabi Musa kembali mengatakan kembali menghadap kepada Allah. Belum mampu 45 waktu. Kembali lagi menghadap kepada Allah. Dikurangi lagi 5 menjadi 40. Begitu seterusnya. 9 kali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bolak-balik dari lapisan langit ke-6 menuju ke Sidratil Muntaha untuk menawar perintah ibadah salat ini.
dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Maka yang final pada waktu itu yaitu adalah 5 waktu. Dan dari 5 waktu ini terdapat 17 rakaat yang kita laksanakan satu hari satu malam. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Sehingga jumlahnya yaitu 17 rakaat. Maka dari dasar inilah Soekarno mengambil angka daripada 17 tersebut. Dari angka 17 ini. Karena ternyata ada 17 rakaat yang kita laksanakan satu hari satu malam. Soekarno menganggap dari angka 17 ini adalah merupakan angka yang sangat suci, angka yang sangat keramat, angka yang sangat mulia. Sehingga pada waktu itu ditetapkanlah kemerdekaan Indonesia. Jatuhnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Itulah yang kita peringati tiap tahunnya, yaitu kemerdekaan Indonesia. Dan sampai saat sekarang ini, di detik sekarang ini, kita sudah memperingati kemerdekaan Indonesia selama yaitu 78 tahun. Itu artinya apa? Bahwa kemerdekaan yang kita rasakan selama ini sudah sangat cukup lama sekali, 78 tahun. Pada waktu itu kita punya pejuang-pejuang, kita punya pahlawan-pahlawan pada waktu itu, membela bangsa Indonesia, membela negara kita dari penjajahan-penjajahan. Pada waktu itu, akan tetapi sekarang kita tidak perlu melawan penjajah. Sekarang tidak perlu kita memegang senjata. Yang kita diperintahkan saat ini yaitu hanya menaikkan bendera merah putih sebagai suatu kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Karena orang yang cinta negaranya adalah merupakan bahagian daripada iman. Orang yang cinta negara adalah bahagian daripada iman. Oleh karena itu, dengan menaikkan bendera Indonesia merah putih adalah merupakan salah satu bentuk kecintaan, bentuk pengabdian kita kepada bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Sehingga kita mengharap negara kita, negara Indonesia, insya Allah menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, menjadi negara yang aman, menjadi negara yang diberikan keridhaan, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan kemerdekaan yang kita rasakan di 78 tahun ini, maka mari kita semakin meningkatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap tahun kita menyemarakkan hari ulang tahun negara Republik Indonesia. Maka sebagai rasa bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga hubungan kepada sesama manusia, menjaga hubungan kepada antar umat manusia, sehingga kita bisa menjalin hubungan itu dengan baik. Dan ini adalah merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, duribat alaihimul dhillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Bahwa kita semua ditimpa suatu kehinaan, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada dua yang tidak ditimpa kehinaan. Yang pertama yaitu adalah hablum minallah, yang memperbaiki hubungannya kepada Allah, yaitu yang kemudian yang kedua yaitu adalah memperbaiki hubungannya kepada sesama manusia. Menjaga persatuan dan menjaga kesatuan adalah merupakan bahagian daripada wujud kecintaan kita kepada bangsa Indonesia, sehingga kita bisa hidup rukun di tanah air yang tercinta ini. Demikian, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan negara kita, negara Indonesia, semakin makmur, semakin jaya, dan insya Allah bukan hanya negaranya yang makmur, akan tetapi seluruh bangsa Indonesia yang berada di Indonesia, bahkan di luar Indonesia pun mendapatkan kejayaan, mendapatkan kemakmuran, sehingga mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal Quran wa da'wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام دين